Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Luar biasa pagi hari yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan singkat firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Bersyukur untuk penyertaan Roh Kudus sepanjang malam sampai saat ini. Engkau adalah Allah yang baik, dan siapkan hati kami untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berikan kami telinga seorang murid dan hati kami siap ditabur benih firman Tuhan yang menjadikan sumber kekuatan baru sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.
Berkata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Tema kita hari ini, monitor komputer bekas. Saya memiliki ingatan khusus setiap kali melihat monitor komputer beberapa tahun silam dalam kondisi tidak punya uang, mengganti monitor komputer yang rusak. Sekalipun bekas, saya berkunjung ke rumah teman. Melihat ada monitor tak terpakai, saya bertanya apakah saya boleh membelinya dengan cara mengangsur. Tak disangka teman saya menolak permohonan itu. Ketika itu saya sempat kecewa. Tetapi kini saya bersyukur karena permintaan saya ditolak. Tuhan mau saya menang atas pergumulan itu, tentu dengan caranya. Membaca kisah anak bungsu yang tragis, tak ada yang mau memberikan ampas makanan babi kepadanya. Pernahkah kita berpikir, mengapa ada orang yang kejam seperti itu? Bukankah jiwa manusia lebih berharga daripada babi? Alkitab memang tidak menuliskan alasan nasib tragis si bungsu. Sebenarnya mudah bagi Tuhan untuk menolong si bungsu. Namun tampaknya Tuhan sengaja membiarkan dia kelaparan supaya dapat menyadari kesalahannya, teringat rumah bapaknya lalu pulang. Akhirnya itu yang terjadi pada si bungsu. Ia pulang menerima pengampunan dari bapaknya dan hidupnya dipulihkan lagi. Dalam hidup kita, terkadang Tuhan seolah membiarkan kita berada pada situasi yang sulit supaya Ia dapat mendidik kita. Respon terbaik adalah menerima kondisi itu dengan sukarela, lalu belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, sembari menanti pertolongannya dinyatakan bagi kita. Ketika itulah didikan Allah berhasil, iman kita bertumbuh, dan pengenalan kita akan Dia menjadi semakin dalam. Didikan terbaik seringkali hadir ketika situasi sulit melanda hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk renungan singkat pagi hari ini yang mengingatkan di dalam kesulitan ada maksud Tuhan untuk mendidik kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya setiap didikan Tuhan selalu membuat kami bertumbuh semakin kuat di dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk didikan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.